Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya mengajak untuk kita semua memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam hadirat-Nya. Bapa, kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Dan biarlah kami menikmati Engkau ya Tuhan. Thank you Jesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku
Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku hidup karena percaya, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Dan aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala dan kita akan berdoa. Bapa, terima kasih, kami ucap syukur untuk hari ini, hari di mana kami masih boleh beribadah, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa itu tidak mengurangi sukacita kami untuk terus Tuhan memuji, menyembah Engkau, bersekutu dengan Engkau. Bapa, sebentar kami akan mendengarkan sabda firman-Mu, berbicaralah dalam hati kami, ubahlah pikiran kami, dan jadikan kami seperti yang Engkau mau. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi dalam Tuhan. Hari ini kita akan tetap beribadah secara online, dan saya percaya bahwa di minggu pertama di bulan yang keempat tahun 2020 ini, kita akan belajar bagaimana kita harus tetap bersemangat di dalam Tuhan. Seperti yang Bapak Ibu, saudara-saudariku ketahui, sudah hampir 1 bulan terakhir ini kita dianjurkan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk beribadah hanya di rumah-rumah, tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang diambil dari kitab Zefanya, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Seruan untuk bertobat.
Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa-bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya mau mengingatkan seturut dengan perikop yang barusan kita baca, bagaimana satu hal yang iblis sedang bunuh hari-hari ini adalah semangat kita. Dengan merebaknya virus corona atau COVID-19, banyak orang mulai capek, lelah, ya, menghadapi masa-masa sulit ini. Banyak orang mulai kehilangan semangat untuk melakukan hal-hal yang seharusnya mereka lakukan. Ya. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, orang-orang beriman itu adalah orang-orang yang punya semangat. Ya. Dan kalau kita perhatikan, salah satu contoh, wanita yang sudah 12 tahun pendarahan, yang dikisahkan dalam Alkitab, pasti dia adalah orang yang bersemangat. Mengapa saya berani berkata seperti itu? Coba bayangkan, dia sudah kehilangan kesehatannya, kehilangan hartanya, ya, bahkan dia sudah tidak bisa berjalan. Tapi waktu dia dengar Yesus lewat di dekat rumahnya mungkin, atau di kotanya, dengan segenap kekuatannya dia merangkak untuk mendekati Yesus dan berkata di dalam hatinya, andai saja ku jamah jubah-jubahnya, aku pasti sembuh. Begitu juga kita tahu cerita tentang Daniel yang dibuang ke gua singa. Sebetulnya yang mau dibunuh dari Daniel adalah semangatnya. Secara manusia, apa yang bisa dibuatnya kalau dia sudah berada di gua singa yang penuh dengan singa yang kelaparan? Dan seperti kita tahu, Daniel tidak menjadi gentar, tidak menjadi takut, tapi dia berseru kepada Tuhan, dia berdoa, dan tidak satu pun dari singa-singa tersebut menyentuh Daniel. Begitu juga kita tahu cerita Sadrak, Mesak, Abednego yang dimasukkan ke dapur perapian yang dipanaskan 7 kali. Sebenarnya yang mau dibunuh dari mereka adalah semangat mereka. Tetapi luar biasa apa yang mereka lakukan. Meskipun semangat mereka dicoba untuk dibunuh, tetapi mereka tetap semangat. Mereka bahkan berkata kepada Raja Nebukadnezar, jikalau Allah kami yang kami puja tidak sanggup melepaskan kami, ya, dari api yang menyala-nyala itu, hendaknya tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Begitu juga dengan kitab Rut. Kita melihat seorang yang penuh semangat bernama Mordekai. Sewaktu ia dalam keputusan yang sulit, seluruh orang Yahudi menghadapi ancaman hendak dibunuh. Tiang gantungan sudah disiapkan untuk Mordekai. Tetapi Mordekai tidak patah semangat. Dia datang kepada Esther dan berkata, karena kamu di istana raja, lakukan sesuatu untuk membantu bangsamu. Ketika Esther berkata, maaf paman, saya tidak bisa berbuat banyak. Mordekai tidak kemudian kehilangan semangat. Ia berkata, kalau kamu tidak menolong kami, bagi kami tetap datang pertolongan. Dengan kata lain, Mordekai tidak patah semangat. Dan Esther membenarkan ini. Ia kemudian mengajak bangsa Yahudi untuk berdoa dan berpuasa. Dan Esther pun berubah menjadi orang yang bersemangat. Dan ia berkata, kalau terpaksa aku mati, aku siap, kata Esther. Inilah tanda orang yang bersemangat. Orang-orang yang bersemangat tidak mau peduli apa yang akan terjadi dalam hidupnya. Di pihak Tuhan, percayalah, kita akan selalu rebut kemenangan. Itu yang saya perhatikan dari kisah-kisah orang-orang di dalam Alkitab. Kembali kita kepada kitab Zefanya 2 ayat 1-3 tadi. Kita melihat
di situ ada seruan untuk bertobat. Bertobat dari apa, Bapak Ibu, saudara-saudariku? Banyak orang berpikir bertobat dari hanya perkara-perkara yang jahat, sebisa membunuh, berzina, mencuri, ataupun melakukan hal-hal yang kita pikir itu jahat. Tapi di mata Tuhan, orang yang kehilangan semangat itu juga harus bertobat. Orang yang kehilangan semangatnya untuk melakukan hal-hal yang Tuhan inginkan dikerjakan, itu juga harus datang merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mengapa demikian? Karena kita tahu bahwa Allah kita itu kalau ingin mengerjakan sesuatu di dalam hidup kita, Dia akan mulai dengan memberikan semangat di dalam hati kita. Saya percaya kedekatan kita dengan Tuhan pasti akan mempengaruhi semangat kita. Daud pernah berkata, melewati bayang-bayang maut sekalipun aku tidak takut bahaya. Tetapi kalau kita tidak bersemangat, tidak ada satupun mukjizat yang akan kita terima. Tidak ada satupun perkara yang baik yang bisa Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Dan Tuhan juga gak mau bekerja sama dengan orang-orang yang kehilangan semangat ataupun sudah jadi acuh tak acuh. Oleh karena itu, saya mengingat bagaimana Paulus pernah berkata, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi melalui perikop ini, saya mencatat ada 4 hal yang perlu kita terus senantiasa miliki, ya, semangat yang seharusnya kita miliki. Yang pertama, itu semangat untuk mengadakan perubahan. Hidup yang setia adalah hidup yang penuh dengan perubahan. Jangan kita berprinsip karena Tuhan Yesus tidak berubah, kita pun merasa kita tidak perlu berubah. Justru karena Tuhan Yesus tidak pernah berubah, maka kita harus berubah. Kalau tidak kita mau berubah, maka kita tidak akan pernah menuju sesuatu yang lebih baik. Orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Kristus itu pasti senang berubah. Mengapa? Karena inti hidup Kristen adalah yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Jadi setiap hari haruslah bernama hari perubahan dalam hidup kita. Setiap hari bisa saja ada kekurangan dalam hidup kita. Bisa saja ada kesalahan. Bisa saja ada hal-hal yang perlu kita benahi supaya lebih baik lagi. Seringkali kita jadi orang yang mudah apatis. Nah, ingat, kalau kita sudah mulai acuh tak acuh, apatis, setan itu senang kalau kita menerima keadaan yang seharusnya kita tidak terima. Jadi Bapak Ibu, ada banyak orang yang tidak mau berubah. Ketika dia ditegur, ketika dia dinasehati, ataupun ditegur oleh firman Tuhan, dia mudah tersinggung, mudah kecewa, mulai menjauh dari Tuhan, mulai menjauh dari persekutuan orang-orang percaya. Orang yang seperti ini tidak akan pernah mengalami hal-hal yang baik dalam hidupnya. Oleh karena itu, saudara-saudariku, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bersemangat untuk berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, semangat untuk menghadapi tantangan. Hidup Kristen adalah hidup yang dipenuhi dengan peperangan rohani. Ketika kita menjadi Kristen, pada saat yang bersamaan kita juga menjadi musuhnya setan. Alkitab berkata, lawanmu si iblis berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang didapat ditelannya. Jadi iblis itu mencari orang yang dapat ditelannya. Perhatikan, ada kata mencari orang, ya. Dia tidak mencari yang lain, dia mencari orang yang dapat ditelannya. Orang-orang yang seperti apa? Ya. Setan itu paling senang menyerang orang-orang percaya. Tapi kita harus ingat akan janji Tuhan. Di Mazmur 91 mengatakan, walaupun 1000 rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sisi kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, jangan takut dengan pencobaan yang
dilakukan oleh si iblis atau si jahat. Firman Tuhan katakan, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Dia akan lari dari hadapanmu. Percayalah, kalau kita tunduk kepada Allah, kita akan punya keberanian, punya semangat untuk melawan setiap serangan-serangan si jahat. Jadi ingat, semangat yang kedua yang harus kita jaga adalah semangat untuk menghadapi tantangan. Yang ketiga, yaitu semangat untuk mengalami kemajuan dan peningkatan. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, Allah kita itu Allah yang senang dengan kemajuan. Ya, Allah kita itu bukan Allah yang statis. Salah satu virus yang sangatlah berbahaya dibandingkan virus COVID-19 adalah virus GGD. Saudara tahu apa itu GGD? GGD itu gitu-gitu doang. Ya. Ada banyak orang Kristen yang sudah 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun ngikut Tuhan, tapi sampai sekarang hidupnya gitu-gitu doang. Ya. Allah nggak ingin kita hidupnya gitu-gitu doang. Allah ingin kita mengalami kemajuan dan peningkatan. Coba perhatikan bagaimana Ayub ketika dia dicobai. Seluruh kehidupannya awalnya itu kehidupan yang penuh dengan kenyamanan. Dia orang paling kaya di timur, di daerah timur, di timur tengah sana. Ya, dia berkelimpahan dengan banyak hal. Dia punya banyak anak. Ya, dia punya kehidupan yang menyenangkan. Tapi bagi Tuhan itu tidaklah cukup. Allah ingin membawa dia lebih lagi. Tapi untuk dibawa ke tempat yang lebih lagi, lebih maju lagi, Tuhan izinkan perkara-perkara yang kurang mengenakan, yang menyakitkan dalam kehidupannya terjadi dalam kehidupannya. Dia kehilangan segala-galanya awalnya. Tapi sebagaimana kita tahu, kitab Ayub diakhiri dengan bagaimana Ayub diberkati 2 kali lipat daripada sebelumnya. Artinya, Tuhan nggak mau kita tinggal nyaman. Tuhan mau memberkati kita, bahkan memberkati lebih daripada apa yang bisa kita capai. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, ingat, semangat yang ketiga haruslah kita miliki, yaitu semangat untuk mengalami kemajuan dan peningkatan. Dan yang terakhir, yaitu semangat untuk mendahului ataupun semangat untuk selalu mendahulukan kehendak Tuhan. Alkitab berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Ya, kita tahu sebagaimana firman Tuhan di Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan kepadamu. Itu berbicara kita harus bersemangat mendahulukan kehendak Tuhan. Apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam firman-Nya. Percayalah, waktu kita bersemangat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka berkat Tuhan akan mengikuti kita. Tidak perlu khawatir untuk apa yang mau kita makan, mau kita minum, mau kita capai dalam hidup ini, cita-cita kita. Asalkan kita terus mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya, Tuhan akan terus memberkati dan menyertai kita. Bagaimana caranya kita terus mendahulukan kehendak Tuhan? Saya percaya orang yang mendahulukan kehendak Tuhan itu pasti bersemangat di dalam membaca firman dan merenungkannya. Mereka akan bersemangat di dalam berdoa, karena berdoa itu kehendak Tuhan. Juga semangat di dalam melayani Tuhan, melayani sesama, itu juga kehendak Tuhan. Saya percaya orang-orang yang rindu terus bersemangat melakukan kehendak Tuhan, maka semua kebutuhannya Tuhan akan tambah-tambahkan dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, saya tutup di sini. Biarlah kita di hari-hari yang sulit ini, di hari-hari yang sukar ini, semakin menyadari betapa perlunya kita membangun semangat di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan tidak ingin kita menjadi orang-orang yang patah semangat ataupun tidak bersemangat kembali, acuh tak acuh dan tidak mau berubah. Tetapi saya percaya Tuhan akan memakai setiap kita yang bersemangat di dalam Kristus. Puji Tuhan,
saya sudah menyelesaikan apa yang seharusnya saya sampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Sekali lagi, tetap bersemangat di dalam Tuhan, jaga hidup kita, keluarga kita untuk tetap sehat. Jangan keluar rumah kalau tidak ada hal-hal yang sangat penting. Saya percaya badai corona ini akan berlalu dan kita akan melihat kedahsyatan dan kebesaran Tuhan atas kehidupan kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur hari ini kami masih boleh beribadah. Kami masih boleh diberi kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, di masa-masa sukar, di masa-masa sulit, di masa-masa kami hanya bisa beribadah di rumah masing-masing, biarlah kami tetap menjaga hati kami untuk tetap bersemangat melakukan perkara-perkara yang Tuhan ingin kami lakukan. Ajar kami Tuhan untuk tetap bersemangat di dalam merenungkan dan membaca kebenaran firman-Mu, tetap berdoa dan tetap melakukan apapun yang kami bisa lakukan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa, kami berdoa agar setiap jemaat-Mu di City Blessing Palembang boleh sungguh-sungguh Tuhan menjaga hati, pikiran, roh, jiwa, tubuh mereka untuk tetap sehat sampai badai corona ini Tuhan berlalu dari kehidupan kami, berlalu dari bangsa ini Tuhan. Kami percaya terang kasih Tuhan akan terus menerangi hidup kami, hati kami, bangsa kami, negeri kami, bahkan pemimpin-pemimpin kami. Kami serahkan ya Tuhan seluruh kehidupan kami, keluarga kami, pekerjaan, pelayanan ke dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Jemaat CBC Palembang, apa kabarnya? Sudah 2 minggu kita tetap ibadah di rumah. Seperti khotbah tadi, mari kita semua bergembira dan tetap bersemangat di dalam Tuhan. Oh ya Bapak Ibu Saudariku, masih bisa tetap memberi persembahan, persepuluhan, persembahan misi, dan dana gedung melalui rekening berikut. Gereja CBC Palembang melakukan pelayanan berbagi kasih dengan memberikan sembako di masa COVID ini bagi orang-orang yang membutuhkannya. Bagi Bapak Ibu Saudariku yang rindu mengambil bagian dalam pelayanan berbagi kasih ini, dapat memberikannya melalui rekening gereja ataupun menghubungi saudari Kimi Ulin. Jangan lupa, minggu depan kita masih tetap beribadah secara online di rumah masing-masing. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.